Aksi nyata budaya positif. Bersama Lilik Sumiati, CGP Angkatan 4 Kabupaten Tulungagung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan manfaat serta barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, hari ini saya ada tugas CGP untuk pengimbasan budaya positif. Jadi kita bersama-sama belajar mengenai budaya positif. Langsung saja saya mohon izin untuk share screen. Terlihat ibu-ibu? Sudah, Bun? Sudah terlihat. Terima kasih. Oke, untuk materi kita adalah budaya positif. Mungkin ada yang bisa menyampaikan apa itu budaya positif? Monggo Bu Wiwin. Injil, Bun. Ini kalau mohon maaf kalau misalkan masih salah nih, Bun, karena ini menurut saya kalau budaya positif yang jelas positif itu suatu hal yang baik. Terus kalau budaya itu suatu tradisi atau kebiasaan yang sudah diturunkan dari dahulu gitu. Maksudnya budaya itu kan suatu tradisi yang sudah diturunkan dari dulu, sedangkan positif itu suatu hal yang baik, berarti ada tradisi yang baik gitu, Bu. Iya, mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Wiwin. Iya, mungkin ada pendapat yang lain. Bu Eli atau Bu Ayu. Iya, menurut saya budaya positif adalah nilai atau keyakinan. Iya, betul semuanya. Nah, budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Seperti yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan yang lainnya. Nah, ini hubungannya adalah sebagai guru kita menuntun, tidak memaksa. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif itu sebagai guru kita sebagai penuntun. Jadi tidak harus dengan adanya hukuman seperti itu. Nah, untuk materi budaya positif ini ada 6. Nanti saling berkaitan diantaranya. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Terus yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di sini nanti cara-cara menumbuhkan budaya positif dengan cara menuntun itu tadi seperti itu. Kita masuk ke perubahan paradigma. Nah,
kegiatan kepelantangan. A dan B, Anda dan teman, sobeklah secari kertas kecil, tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Nah, di sini coba misalkan Bu Eli punya sesuatu di tangan. Terus Bu Ambar atau Bu Aris atau yang lainnya bisa merayu Bu Eli agar melepaskan tangannya. Coba Bu Ayu merayu Bu Eli. Misal dikasih apa gitu. Ini menyangkut teori kontrol. Coba, atau siapa? Bu Aris, Bu Ayu, Bu Lulu, Bu Isti merayu ke Bu Eli. Bu Eli punya sesuatu di tangannya. Coba diminta. Ayo. Monggo Bu Isti. Apa Bu Ayu? Bu Ayu coba. Sebentar. Saya sejujurnya adalah orang yang tidak bisa merayu. Bentar ya Bu ya. Oke. Bu Eli harus sebentar. Bu Eli nanti harus sekuat tenaga untuk mempertahankan genggamannya. Bu Eli, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, Bu Eli sudah makan apa itu? Mau tahu apa? Mau dikasih tahu terus ya? Mau tahu banget ini, penasaran. Apa ya? Coba tebak. Aku pegang apa ya? Coba cluenya apa? Coba. Biasanya aku bisa dibuat nulis. Aku juga berwarna-warni. Besar apa kecil, Bu Eli? Aku sudah jadi potongan kecil-kecil. Kaya tidak? Bukan, ayo apa lagi? Pensil. Bukan. Penghapus ya. Bukan. Satu lagi. Apa ya? Ayo, apa ya? Apakah sesuatu yang terbuat dari kayu? Tidak. Apakah terbuat dari karet? Bukan. Apa yang menyerang budaya? Terima kasih Bu Ayu, terima kasih Bu Eli. Lah, ini kita lihat Bu Eli sangat mempertahankan apa yang dia punyai. Jadi segala kontrol itu tergantung kepada diri kita. Seperti itu. Sampai dirayu isine opo arep tak suwun, seperti itu ndak mau tadi. Sampai jegek Bu Ayu menyerah. Itulah namanya teori kontrol. Nah, jadi perubahan paradigma teori kontrol. Guru mengontrol murid. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sekarang kita bedakan antara stimulus respon dan teori kontrol. Jadi kita berpegang pada teori kontrol. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
Namun kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini tadi, seperti contoh kepalan tangan tadi. Itu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Namun kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang kalah. Namun kalau teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Jadi tidak ada yang kalah. Nah, selanjutnya masih terlihat ya slide saya? Ya. Untuk selanjutnya yang kedua, menumbuhkan disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi disiplin cenderung ke kepatuhan. Nah, mungkin untuk anak TK, disiplin, bagaimana penerapan disiplin di sekolah? Mungkin ada yang bisa memberi masukan. Contoh, bagaimana penerapan disiplin di sekolah? Yang intinya kita sebagai penuntun, bukan penghukum. Mungkin caranya bisa disampaikan. Mungkin Bu Eli atau Bu Wiwin atau Bu Liza Cobi. Bun, Nggih. mohon maaf kalau belajar mau menjawab ya. Nggih. Kalau usia anak TK itu memang lumayan sulit sih sebenarnya, tapi tidak menjamin kalau tidak, maksud saya tidak berarti kalau anak itu tidak bisa kita arahkan. Iya. Jadi kalau kita sebagai guru TK, misalkan dengan kita ajari dengan pembiasaan gitu gimana Bun? Karena kalau anak segitu, kalau untuk timbul dari dirinya sendiri gitu kelihatannya masih agak sulit kalau tidak ada contoh dan pembiasaan gitu. Iya, Jadi betul. seperti itu. Nggih. Mungkin untuk disiplin di TK itu perlu pembiasaan. Seperti itu. Nanti ada kaitan juga untuk materi selanjutnya. Nah, ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal intinya untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalkan kan aku nanti terlambat datang sekolah, nanti aku dihukum bu guru. Itu motivasi eksternal. Terus selanjutnya untuk mendapatkan imbalan. Kata bu guru, kalau tidak terlambat sekolah nanti dikasih hadiah. Nah, ini motivasi eksternal. Lah, ini motivasi ini tidak akan berjalan jangka panjang. Jadi akan berjalan jangka pendek. Misalkan bu guru suatu saat tidak ngasih hadiah, maka dia akan cenderung untuk tidak datang tepat waktu seperti itu. Jadi yang utama adalah yang kita tumbuhkan adalah motivasi internal.
untuk bisa menghargai dirinya sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mungkin dari motivasi intrinsik tetap kita istilahnya tetap memotivasi kalau untuk anak TK. Misalkan kita besok anak-anak ingin jadi apa? Misalkan jadi Pak Polisi. Nah, kalau ingin jadi Pak Polisi, itu di sekolah anak-anak seperti Pak Polisi, datangnya tidak terlambat, seperti itu. Itu mungkin untuk memunculkan motivasi internal kepada anak-anak. Selanjutnya kita memberikan pembiasaan-pembiasaan itu kepada anak-anak kalau untuk TK seperti itu. Nah, selanjutnya adalah merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini berhubungan juga dengan kedisiplinan. Jadi seperti yang dikatakan seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi di sekolah menerapkan merdeka belajar, tapi merdeka itu tidak merdeka sebebas-bebasnya. Namun juga tetap adanya disiplin dari diri kita, diri anak-anak. Nah, selanjutnya, untuk menciptakan budaya disiplin, untuk menciptakan disiplin positif, itu bisa juga dengan melakukan keyakinan kelas. Nah, selanjutnya ini adalah keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kita bisa membedakan apakah nanti keyakinan kelas bagaimana, hukuman bagaimana, dan penghargaan bagaimana. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja untuk mendisiplinkan tadi atau untuk menumbuhkan budaya positif tadi ya? Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya apapun. Misal untuk keselamatan, seperti itu. Terus mengapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk kesehatan gitu. Nah, betul, nggih. Untuk kesehatan. Mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya ketinggalan materi. Ya, itulah. Iya, betul. Lah ini Suatu tadi. bentuk tanggung jawab. Ya, betul, untuk mendukung motivasi intrinsik. Lah ini kembali kepada motivasi tadi. Kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan. Jadi kita untuk memotivasi intrinsik tadi perlu adanya nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, seperti ini yang keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas saya. Jadi keyakinan kelas itu cenderung ke nilai-nilai seperti itu. Saling menyayangi, berkata sopan, gotong royong, mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi tidak perlu hukuman, tapi bisa dengan keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas?
Jawabnya apa? Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik karena kita membuatnya dengan kesepakatan kita, dari kesadaran kita seperti itu, jadi tanpa merasa adanya hukuman. Nah, selanjutnya, nah ini kita bisa kerjakan bersama-sama ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kalau peraturan. Kalau keyakinan kelasnya apa ya, Bun? Keyakinan kelasnya apa ini? Tanggung jawab kah? Nah, betul, tanggung jawab. Jadi nilai-nilai yang diberikan dari peraturan ini adalah tanggung jawab. Jadi yang bukan langsung selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu mungkin agak keras, tapi kalau keyakinan kan ini bertanggung jawab, seperti itu. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas kita apa? Nilai kebajikan yang dituju, menghormati orang lain. Terus selanjutnya Menghormati orang lain. Iya. Menghormati orang lain kan dilarang mengganggu orang. Kan dilarang mengganggu orang lain, dilarang mengganggu temannya. Berarti kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain. Oke. Boleh Iya. ada yang ditanyakan, boleh. Monggo. Langsung nggak apa-apa ini. Santai. Terus selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, disiplin bisa. Disiplin dan tanggung jawab. Nah, disiplin tanggung jawab atau menghormati orang lain juga. Ini maksudnya mungkin menghormati gurunya. Selain itu berkomitmen untuk nilai yang dituju. Terus peraturan, dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai kebajikan yang dituju adalah Menghormati orang lain bisa masuk ya, Bun ya? ya, kan ya betul, menghormati orang lain bisa masuk. Selain itu juga keselamatan. Terus dilarang menggunakan narkoba. Keselamatan kan ya, Bun? Kesehatan, ya. Kalau narkoba kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Sabar. Ya, sabar menunggu giliran. Kesabaran. Sabar menunggu giliran berarti juga menghormati orang lain. Iya, betul. Terus selanjutnya gunakan masker. Kesehatan. Kesehatan juga, keselamatan juga, menyangkut keselamatan di diri kita sendiri, juga orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Nah, ini tadi nilai-nilai yang dituju dari peraturan yang ada. Nah, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Jadi sebenarnya hukuman dan penghargaan itu kan sama-sama pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu yang menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Contohnya ya. Penghargaan merusak hubungan itu contohnya misalkan ada teman, ada anak yang dikasih hadiah bu guru, ada teman yang iri. Nah, itu akan merusak hubungan. Contohnya seperti itu. Terus misalkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan berlaku
untuk mendapatkan seseorang melakukan sesuatu dalam jangka waktu pendek. Jika tidak menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dirinya. Seperti misalkan baris, yang barisnya rapi dapat bintang. Nah, itu motivasi dalam jangka pendek. Berarti kenapa? Kalau orang dikasih bintang, nanti bisa-bisa juga tidak disiplin lagi, seperti itu. Nah, ini penghargaan sebenarnya sama, dihukum oleh penghargaan sama saja. Terus penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berarti tidak efektif, seperti tadi dikasih bintang tadi. Atau jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Nah, akhirnya bu guru bintangnya habis, tidak dikasih bintang, jadi anak-anak jadi kecewa. Itu jadi penghargaan juga tidak efektif. Nah, ini tadi penghargaan merusak hubungan, seperti tadi contohnya. Ada satu anak dikasih hadiah misalkan permen, yang satunya tidak, membuat iri. Nah, ini akan merusak hubungan. Nah, ini ada contoh-contoh hukuman atau konsekuensi. Menyuruh murid mencatat. Saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Apapun. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul. Selanjutnya, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Meminta murid, iya betul, hukuman. Meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker. Hukuman. Ya. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Hukuman. Meminta murid mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Ada murid mencoret-coret buku temannya, sama bu guru diminta untuk mengganti. Berarti hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, itu betul, konsekuensi. Jadi mengajarkan untuk bertanggung jawab. Terus selanjutnya, meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Hukuman atau konsekuensi? Apapun, hukuman atau konsekuensi? Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena tempat minum tersenggol. Betul, konsekuensi. Nah, ini juga melatih tanggung jawab. Ya, dari perbuatannya. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Iya, betul, hukuman. Menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat ikut pemanasan saat pelajaran PJOK. Konsekuensi. Iya, betul, konsekuensi. Karena itu waktunya olahraga. Kalau disuruh lari ya berarti itu konsekuensinya. Seperti itu. Nah, betul, dapat 100 semua hari ini ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Dapat 100 semua hari ini. Nah, ini kita lihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tadi disuruh lepas sepatu, itu sangat menyakitkan apa enggak, Bunda?
Sangat menyakitkan ya. Sekuensi sesuatu harus terjadi. Tadi menumpahkan, terus diminta untuk membersihkan, itu harus terjadi. Terus selanjutnya hukuman, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu pasti kalau hukuman. Kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja kalau konsekuensi. Terus anak membenci kedisiplinan, akhirnya pangkat dihukum, akhirnya jadi membenci kedisiplinan, malah tidak menumbuhkan disiplin kepada anak. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Terus hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Namun kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Namun kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Namun kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Oke. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai itu karena hukuman. Namun kalau konsekuensi hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu kalau konsekuensi. Nah, selanjutnya untuk penerapan budaya positif itu kita perlu mengetahui kebutuhan dasar manusia agar pas untuk menyikapi anak-anak yang misalkan melakukan pelanggaran seperti itu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah survival. Survival itu apa? Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misal kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang adalah kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga adalah penguasaan, power. Kebutuhan atas pengakuan dan kemampuan ini. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, power. Yang keempat adalah freedom, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Selanjutnya adalah fun, anak membutuhkan kesenangan. Nah, kadang dari kepingin kesenangan itu anak-anak juga bisa melanggar peraturan. Contohnya, anak-anak merebut mainan temannya, terus ditanya, "Mengapa kamu merebut?" "Aku seneng, Bu. Saya seneng, Bu, mainan itu." Nah, itu kebutuhan dasar dari manusia. Ini ada beberapa pertanyaan. Kebutuhan apa yang dibutuhkan? Ibu guru bilang, "Aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi." Kebutuhan apa, Bunda, yang dibutuhkan anak ini sebenarnya? Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Jadi kebutuhan apa? Iya, betul. Kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan. Pengen, aku seneng kok. Tapi neng bu guru nggak oleh. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru.
Kebutuhan apa yang diinginkan anak ini? Ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku loh pakai jepit rambut baru. Pinginnya apa sih dipingini? Kasih sayang Pak Pujian Nggih. Cinta dan kasih sayang. Kebutuhannya cinta dan kasih sayang. Pingine jepit rambutnya baru, dilem gurune, diperhatikan gurune. Ternyata bu guru ndak lihat jepitnya, cuek saja. Sayang, cinta dan kasih sayang. Nah ini, aku bosen masa belajaran cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah ini apa bun? Power, kekuatan. Panggah kuwi aja, panggah itu aja. Mungkin Aku pingin yang lain. ingin kebebasan, freedom. Nggih, betul bun. Ingin kebebasan. Kebutuhan kebebasan. Aku sebel. Gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhan apa bun ini? Kebutuhan power. Iya, penguasaan. Sebenarnya anak itu merasa tidak bisa, tidak menguasai, tapi malah sama bu guru dilihatkan di depan kelas. Penguasaan. Mungkin ada contoh-contoh lain bun. Ini ada contoh lain ya, misalkan apa ya? Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Berarti apa bun? Power itu. Ya. Power tapi. Guru sayang aku. Ya, power. Power. Ibu guru kejar aku karena sayang aku. Cinta dan kasih Cinta sayang. dan kasih sayang. Ada cintanya. Oke. Mana soalnya Bu Lili belum dibawakan. Soalnya ya, tak bacakan ya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti ini. Jawab Bimo ya. Aku senang main kejar-kejaran, tadi sudah ya. Yang selanjutnya ini, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti kebutuhan apa pun itu? Aku hebat kan bisa bikin bu guru kejar aku. Hebat. Aku bisa. Kesenangan. Hebat aku bisa. Betul. Power, penguasaan. Penguasaan ada kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Aku mampu, aku bisa, aku hebat. Itu. Selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Jadinya lari-lari. Berarti apapun yang dibutuhkan anak ini. Kebebasan. 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 Lagi Bu ya. Kadus. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil.
Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sambil akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ia inginkan dia penuhi, yang ingin dia penuhi? Aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa Bun? Kalau jawabannya ini, aku merasa bangga dan keren. Kesenangan. Kebutuhan bangga dan aku merasa bangga dan keren. Berarti aku bisa. Berarti apa? Penguasaan power. Terus biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Berarti apa Bun? Ada temannya. Kesenangan. Jalan naik mobil sama teman-temanku. Cinta dan kasih sayang, dihargai temennya. Karena bisa nyetir mobil sama teman-temannya, jadi dihargai temennya. Untuk kebutuhan cinta dan kasih sayang, perhatian. Terus selanjutnya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku sukai. Apa Bun? Kesenangan. Di tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Selanjutnya, menyetir mobil itu seru banget menyetir mobil. Berarti apa Bun? Nah, selanjutnya ini tadi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Nah ini saat ini yang kita lakukan kepada murid-murid. Kita sebagai apa ya? Sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah atau teman atau pemantau atau manajer. Jika murid kita melakukan pelanggaran, posisi kita sebagai apapun untuk saat ini, untuk yang sudah kita lakukan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Teman. Nah, kebanyakan teman. Untuk anak TK mungkin itu ya Bun. Ya. Sebagai teman. Tapi pernah enggak Bun pembuat merasa bersalah? Pembuat merasa bersalah ini contohnya Pernah. Pernah. Oke, kamu enggak kasihan ibu guru toh, seperti itu. Itu membuat anak merasa bersalah. Nah ini penghukum. Penghukum itu seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan gurunya kewereng ini. Tapi untuk di TK insya Allah tidak ada ya Bun yang seperti ini. Enggak ada. Dari hukuman itu hasilnya akan memberontak, malah menyalahkan orang lain dan bisa berbohong. Terus untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan seluruh dunia berkualitasnya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Bisa seperti itu. Terus dampak pada murid akan mengulangi kesalahannya lagi, Untuk selanjutnya, posisi kontrol kita membuat merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu gimana gitu. Ibu kecewa kepadamu. Itu merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Atau kamu
tidak kasihan toh sama Bu Guru. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, ibu stres. Terus hasilnya menyembunyikan, menyangkal, bisa berbohong untuk kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid cuma berkata, maafkan saya Bu. Namun efeknya dari apa yang kita lakukan sebagai posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu merasa anak menjadi rendah diri. Selanjutnya posisi kontrol sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu sebagai teman. Hasilnya anak akan ketergantungan. Keterkaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting karena bisa jadi teman, jadi gurunya sangat penting untuk dirinya. Murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Namun akibatnya kalau posisi kita sebagai posisi guru sebagai teman, anak menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Posisi kontrol selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini apa ya Bu? Posisi kita sebagai pemantau. Gendong. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Jadi ditekankan apa peraturannya, apa keyakinan kelasnya. Terus hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Pas tidak diawasi berbuat pelanggaran, pas diawasi tidak. Ini posisi kita jika hanya sebagai pemantau. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dan akhirnya untuk dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Oke. Terus yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer, menghargai diri sendiri. Guru sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi tidak menjustis, ditekoni apa penyebabnya dan sebagainya. Apa yang kita yakini, keyakinan kelas kita apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Akhirnya hasilnya menguatkan pribadi anak. Terus selanjutnya murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunianya. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi sudah mendapat adanya motivasi intrinsik. Jadi akhirnya anak-anak dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, bisa merefleksi dirinya. Itu jika kita dalam posisi manajer. Tadi ya, gimana posisi Anda sebelum belajar modul ini? Bagaimana perasaan Anda saat itu? Gimana posisi Anda saat ini? Bagaimana perasaan Anda saat ini? Jadi posisi kita apapun, teman dan Manajer. teman dan manajer ya, cenderung ke teman.
posisi terakhir manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer tadi akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, kita sebagai manajer, caranya tadi dengan mengacu kepada restitusi. Nah, kita sudah sampai restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini saya kasih contoh ya, restitusi yang sudah saya lakukan. Link. Sudah kelihatan, Bu? Sampun tampilan YouTube. Oke. Nah, ini contoh restitusi yang ini Mas Fahmi merebut mainan Ali. Kemarin ada teman juga ya yang merebut mainan temannya. Seperti itu baik apa enggak? Enggak baik ya.
Tidak diulangi lagi ya Pak ya Mas Fahmi. Nah sekarang saling minta maaf ya sama Mas Ali. Terima kasih Mas Fahmi. Besok diulangi lagi apa enggak? Ya, stop dulu. Tadi aku mau menilai, besok aku tidak ulang lagi karena tidak baik. Restitusi. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu tadi ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bu guru ndak marah, ndak apa-apa. Aku ndak dimarahin, nggak pakai sepatu, tapi aku pengen seperti Pak Polisi. Nah, jadi dia akan mempunyai motivasi dari dirinya sendiri untuk disiplin ke sekolah. Nah, 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara untuk memperbaiki diri. Fokus pada karakter dan bukan tindakan. Fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia merasa bersalah namun akan memperbaiki dengan motivasi dirinya sendiri, ingin jadi Pak Polisi. Itu tidak baik berdasarkan keyakinan kelasnya. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tindakan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Misalkan tadi merebut mainan Ali. Kenapa kamu merebut mainan Ali? Dia menjawab karena suka, Bu. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi akhirnya guru menstabilkan identitas juga. Iya, kemarin juga ada loh ya yang merebut mainan temannya. Lah, ada nilai-nilai yang disepakati, ada keyakinan yang disepakati bahwa itu merebut mainan itu suatu hal yang tidak baik. Jadi menstabilkan identitas, Bu guru menstabilkan identitas. Perbuatan kemarin ada temannya juga yang merebut mainan. Itu baik apa tidak? Anak itu menjawab tidak baik. Jadi menanamkan nilai apa yang telah disepakati, menanyakan keyakinan. Seperti itu. Itu menurut saya sangat bagus sekali ini diterapkan di TK. Nggih, membuat murid untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Misalkan seperti itu menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini cara menstabilkan identitasnya agar tidak merasa rendah diri seperti itu. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal-hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan.
Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, ini validasi tindakan dari seorang guru. Ketiga adalah nilai-nilai yang telah disepakati. Nah, itu mungkin materi-materi budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Untuk TK itu budaya-budaya positif yang sudah terbiasa kita terapkan di sekolah. Seperti senyum, salam, sapa. Nggih, pembiasaan seperti itu. Terima kasih atas partisipasinya diskusi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.